Nah, kita lanjut memberikan pelayanan di mobil Jimny Katana Long yang dibuat persis Jimny. Nah, ini karena tadi yang kita layani di daerah Kabupaten Semarang, tepatnya di Karangjati, di kantor DBU. Nah, kita berada di sini lembur di kantor pusat kita. Ini kebetulan kita lakukan di teras karena apa? Kita mau lembur total untuk menyalakan mobil ini. Ini sebenarnya sudah nyala tapi permasalahannya yang tadi belum selesai. Throttle body hingga kita ganti pun tetap belum bisa. Kemungkinan ada di elektrikal termasuknya ECU. Nah, kita akan cek dulu. Kita akan cek semuanya kenapa ini bisa terjadi. Hal-hal yang sudah terjadi biasanya kalau tidak mau digas ada di sikring, ada di konsleting, ada di variasi lampu dan sebagainya. Tapi kita sudah lakukan semuanya, ternyata masih saja seperti ini, belum usai. Tapi kita tetap semangat, ikhtiar. Namanya mekanik, kita akan mengusahakan. Kalaupun harus ganti perkabelan, pemiliknya pun siap. Tapi kita akan coba untuk memperbaikinya dulu. Nah, kita akan tunjukkan siapa yang membenahi. Nah, ini ada beberapa mekanik yang sedang santai setelah makan. Nah, kita akan tanya permasalahannya seperti apa dan langsung dengan mekaniknya. Nah, ini namanya adalah Mas Ibnu. Mas Ibnu ini dari Honda. OVP terjadi. Nah, ini OVP ya. OVP itu perkumpulan mekanik-mekanik yang pengalamannya ada di bengkel-bengkel resmi. Nah, gitu kita berdiri untuk melayani customer-customer yang notabene dari beberapa merek mobil. Ada Suzuki, kita punya mekaniknya, ada Toyota, ada Honda. Nah, ini ada Honda, banyak lagi, dan kita akan bertanya kepada Mas Ibnu yang melayani mobil Jimny. Ini mesinnya Toyota ya. Lo Honda sama Toyota kan tidak ada ketemunya, Mas. Tapi Kak Mas Ibnu yang melayani. Nah, kita tanya. Ya. Kita tanya Mas Ibnu. Sebelum kita tanya, kita kenalan dulu. Namanya apakah betul Mas Ibnu, Mas? Nggih, leres. Nah, Mas Ibnu ini sudah hampir 5 bulan nih Mas ya. Ya. Sudah hampir 5 bulan ikut dengan OVP. Kita tanya dulu kesannya gimana gabung dengan OVP. Ya, oke, siap. Ya, kita gabung di OVP itu juga sambil belajar ya. Ya, Sambil oke. belajar untuk ilmu baru karena yang ditangani tidak cuma mobil Honda aja. Oh, gitu ya. Itu kita juga untuk trouble itu lebih banyak daripada di dealer resmi dikarenakan juga pasti biayanya berbeda Oke. kalau sama dealer resmi. Jadi untuk trouble yang sulit-sulit juga banyak. Kita banyak belajar ilmu-ilmu baru di OVP. Oke, Mas Ibnu, sebelum kita lebih mengenal atau lebih ke mobil yang rusak, kita akan memberikan sebuah pertanyaan lagi nih, Mas. Kenapa Anda suka sekali untuk semangat ya? Jadi kalau orang kerja itu kan pasti terlihat semangatnya, kalau cocok dengan pekerjaan pasti semangatnya terus apa ya, suka ya. Jadi kalau di bengkel itu, kalau di pekerjaan kalau sudah suka pasti sampai pagi. Nah, ini Mas Ibnu ini tidak pernah ya, kalau pekerjaan belum selesai dia tidak akan pulang, itu pasti. Kemarin habis dari Salatiga ya Mas ya, jam 4 pagi selesai. Terus dari Boyolali itu ya Mas ya. Itu sampai pagi terus. Apa yang menyebabkan Anda betul-betul suka, Mas? Ya karena pekerjaan kalau didasari dari hobi itu pasti kita akan lebih menyukai pekerjaan itu, lebih mendetail. Apalagi kalau sama pekerjaan itu belum selesai itu seumpama ditinggal pulang pun di rumah pasti tidak tenang gitu, pikirannya tidak tenang. Harus selesai dan tidak ada permasalahan lagi, itu baru kita sudah
merasa pekerjaan itu puas gitu. Oh gitu. Berarti termasuk ini nanti Mas. Termasuk Jimny ini rencananya mau sampai selesai berarti. Iya, Oke. soalnya itu trouble di kelistrikan, kita cek lebih lanjut dulu itu penyebab utamanya dari kabel bodi apa dari ECU-nya. Soalnya setelah kita scan itu terdapat malfungsi pada ECU-nya. Nah, itu nanti kan kita akan cek itu penyebab utama dari ECU apa dari kabel bodi. Soalnya untuk dari kabel bodinya itu setelah dilihat detail itu semua udah custom itu kan, soalnya mobilnya kan mobil Suzuki tapi bermesin Toyota gitu. Tapi tidak salah ya, mekaniknya udah. Oke. Nah, kita harus tetap belajar, itu pesan dari Mahatma Gandhi. Kita harus tetap belajar karena apa? Jembatan kita untuk menjadi profesional, untuk menjadi ahli adalah belajar. Nah, kita lanjut dan minta penjelasan Mas Ibnu sampai sekarang, sampai detik ini mobilnya belum teratasi. Oke Mas, boleh kita mendekat ya Mas sambil menjelaskan unitnya kenapa. Nah, ini langsung dikerjakan oleh Mas Ibnu. Ini untuk permasalahan pertama. Ya. Permasalahan pertama itu mobil tidak mau dikontak on. Oh gitu ya tadi ya. Ya. Tadi tidak mau dikontak on dan permasalahannya ada pada kontaknya. Ini Oke, kontaknya berarti bermasalah. Ini kabelnya kita lepas dari kontak. Jadi ini kita langsung kabelnya. Oke. Kabel untuk kontak kita langsung. Setelah itu mobil udah mau menyala. Dan setelah kita cek udah mau menyala tapi tidak mau digas. Oh gitu ya. Setelah kita scan itu ada permasalahannya ada pada pedal akselerator. Ini pedalnya udah kita ganti. Pedal udah kita ganti. Ini kita lepaskan pakai mobil servis car ya. Itu tetap tidak mau. Terus itu kan soalnya kan kalau untuk permasalahan setelah kita scan itu kan kita lihat dari permasalahannya, kita urutkan dari yang paling mudah dulu kita tangani. Setelah itu kita cek pada kondisi throttle. Ini throttlenya. Ini kita copotkan punya service car juga. Itu tetap tidak mau. Soalnya urutannya itu dari pedal akselerator, dari throttle body. Setelah itu ada pada sekring-sekring, ini juga udah kita cek. Dan terakhir pada ECU. Kemungkinan terburuknya ECU. Jadi nanti kita akan coba untuk rubbing ECU pakai punya service car, dikarenakan ini mesinnya sama dengan service car kita. Oke. Jadi ini tadi penjelasan dari Mas Ibnu ya. Ini tadi yang melayani pertama saya mengerti betul karena kenapa saya alihkan tugas ke Mas Ibnu, karena saya betul-betul hari ini sibuk. Besok kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang YouTuber juga, jadi saya harus fokus untuk melengkapi. Kebetulan YouTuber itu akan overhaul mesin L300 di sini, jadi saya harus menyambutnya karena beliau senior saya. Dan kita lanjut tadi, betul yang pertama kali saya datang ini throttle body tidak mau aktif ya, digas tidak mau. Kita tidak langsung memilih ECU karena kita tanya pemiliknya, ternyata ganti aki. Jadi tadi mobilnya itu sebelum terjadi seperti ini akinya Mas yang diganti. Kemungkinan kebalik konsleting bisa. Kita tidak tahu ya Mas ya, karena saya juga harus kita urutkan dulu ya. Soalnya kan kalau semama kita udah ganti ini semua tetap tidak bisa. Ini kan kondisi untuk kabel body itu udah di custom semua. Kabel body udah di custom. Jadi nanti kan semama kita langsung mengarah ke kabel body, itu kan kita kan belum punya acuan itu kondisi throttle, akselerator, apa ECU-nya normal apa enggak gitu. Oke. Ini tidak ada yang kita buat-buat ya. Jadi video ini live terus, lanjut terus. Jadi kalau ada kata-kata yang menyinggung atau salah, kami mohon maaf. Intinya kami betul-betul ingin mengeksplor, pertama untuk laporan ke pemiliknya, dan yang kedua untuk warning untuk Anda jika ganti aki mobil, harap hati-hati. Kalau perlu undang bengkel, tidak mahal kok, undang bengkel terdekat Anda, seperti itu.
supaya tidak terjadi seperti ini. Oke, kita akan lembur di sini bersama Mas Ibnu, dan terima kasih Mas Ibnu karena sudah mengedukasi dan membantu saya. Mengedukasi tim kita juga. Jadi untuk belajar nanti selanjutnya. Dan selamat datang di kantor pusat kami OVP Auto Service Car. Terutama di Jawa Tengah kita selalu memberikan pelayanan untuk mobil-mobil yang bermasalah, terutama ini. Oke, nantikan video selanjutnya. Setelah ini kita akan tes semua ECU kita ganti, throttle body kita ganti, pedal gas kita ganti, electrical kabel body juga kita ganti. Kita akan tes bagaimana, apakah sudah sembuh atau belum. Kita nantikan bersama, dan selalu ikuti video kami untuk Anda semuanya. Minimal kita berusaha memberikan atau mengabadikan video ini. Terima kasih, selamat sore, salam dari kami tim servis mobil keliling seluruh Jawa Tengah. Salam. Bus.